Ini yang menarik dan tidak terjadi di kampus UNESA yang lain. Produk hasil pembelajaran, kita beri kesempatan anak-anak untuk membuatkan atau mencatatkan ke hak cipta di Kemenkumham. Kampus UNESA 5 sangat indah. Jadikanlah kami kampus UNESA 5 sebagai pilihan untuk studi putra-putri panjenengan semua. KC Radio, your easy listening station. Welcome back with your boy Tama di Bincang UNESA. Kali ini kita sudah ada di kampus UNESA 5 di Magetan. Sudah bersama saya, Direktur dan Wakil Direktur. Ada Direktur Kampus UNESA 5, Profesor Dr. Sarmini M. Hum. Halo Ibu. Halo, assalamualaikum. Ada Wakil Direktur 1 Kampus UNESA 5, Dr. Ana Nurdi STP MKes. Halo Ibu Ana. Wakil Direktur 2 Kampus UNESA 5 ada Pak Gading Gama Putra SAP MPA. Halo Mas Tama. Oke Bapak Ibu. UNESA Magetan sudah mulai berjalan secara proses belajar mengajar dan administrasi. Sudah angkatan pertama di tahun 2024. Awal mula dari terbentuknya UNESA Magetan secara apa ya? Background, terus tujuan di adanya kampus UNESA 5 seperti apa? Oke, baik, pertanyaan yang sangat bagus ini tampaknya dan selalu ditunggu-tunggu ini dalam berbagai kesempatan. Terkait dengan mengapa kemudian UNESA harus membangun kampus di luar kampus utama. Betul. Gitu ya. Itu salah satu mewujudkan impiannya dari visinya UNESA, perluasan akses bidang pendidikan sesungguhnya. Sehingga kenapa dipilih Magetan waktu itu, karena Magetan itu wilayah Kabupaten Jawa Timur paling barat yang belum memiliki perguruan tinggi negeri. Jadi waktu itu. Kemudian terjadilah sinergi ya antara Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, waktu itu kemudian dengan Bupati Magetan, kala itu Pak Suprawoto, lalu kemudian disambut baik oleh DPRD waktu itu. Sehingga salah satu syarat untuk membangun kampus kan harus ada tanahnya dulu. Betul. Gitu ya. Kemudian diberikanlah kemudian berbagai jalan meliku untuk sampai pemberian hibah lahan. Itu pada tahun 2021, tempatnya tanggal 20 November gitu ya. Itu ditandatangani berita acara dan naskah hibah oleh Rektor UNESA sebagai pihak kedua dan Bupati Magetan sebagai pihak satu waktu itu. Lalu tindak lanjut waktu itu kita karena masih proses harus merubah sertifikat jadi hibah tanah tadi, kemudian harus diganti dari penggunanya Pemkab Magetan ke pengguna UNESA, butuh waktu. Di lain sisi UNESA kemudian butuh semacam payung hukum untuk membangun kampus di luar kampus utama. Segala persiapan kita lakukan baik dari sisi studi kelayakan prodi yang dibuka, kemudian prodinya apa saja, lalu kira-kira pembelajarannya seperti apa kita pikirkan. Sekaligus kita juga menyiapkan waktu itu perubahan naskah akademik yang luar biasa dari UNESA BLU ke UNESA PTNBH. Kemudian pada tahun 2022 PP 37 itu memberikan jalan yang lapang buat kita. Pada tahun 2022 itu kan sudah di akhir tahun, sudah di Oktober ya tanggalnya, kalau nggak keliru 22 Oktober, sehingga persiapan kemudian dimulai kembali. Terutama pertama pembangunan fisik dulu. Nah pembangunan fisik pertama kali tahun 2023, waktu itu kemudian sempat jeda dilanjutkan di awal tahun 2024. Pembangunan fisiknya sudah selesai, kemudian pengajuan prodi kita naikkan. Jadi waktu itu ada 9 prodi pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025, 9 prodi itu sudah mengikuti jalur nasional. Jadi waktu itu ada SNBP, ada jalur tes, UTBK itu, kemudian jalur mandiri. Nah, waktu itu anak-anak calon mahasiswa sama seperti di kampus UNESA yang utama, itu lewat admisi gitu ya. Jadi tidak ada portal sendiri yang terkait dengan kampus UNESA 5. Jadi untuk
calon mahasiswa baru di 2024 maupun 2025 itu tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan cara pendaftaran, persyaratan dan seterusnya. Oke. Gitu. Kita ke Ibu Ana. Bu, tadi kan Profesor Mini sudah menyebutkan kalau di tahun 2024 ini total 9 prodi dengan jalur yang sama, maksudnya jalur seperti jalur UNESA pada umumnya. Iya. Melalui pemerintahan, admisi, terus memilih melalui SNBP, terus lanjutan UTBK dan Mandiri. Ke depan ya Bu, ada penambahan jumlah prodi kira-kira? Ya, terkait pengembangan Kampus Unesa 5 akan ada tambahan 7 prodi baru di Kampus Unesa 5. Semuanya dari prodi-prodi unggul Kampus Unesa. Untuk penambahan prodi ini apakah termasuk yang dipilih adalah prodi-prodi yang memang sangat diminati di Indonesia khususnya, terus di UNESA juga? Atau betul. kebutuhan masyarakat sekitar atau target dari Kampus Unesa 5? Iya, selain unggul dari sebagai persyaratan memang di PSDKU adalah prodi-prodi yang unggul, juga prodi-prodi yang sangat diminati di Magetan ini. Ya, di sekitar Magetan juga. Yang baru ini nanti ada S1 Akuntansi, S1 PG PAUD, S1 Administrasi Negara, kemudian S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, bimbingan konseling. Ya. Kalau yang disebutin tadi adalah bisa dibilang top 10-nya UNESA. Iya, top 10. Setiap betul. pendaftar, entah itu SNBP, SNBT, maupun Mandiri. Iya. Berarti memang secara minat dan penambahannya memang diukur dari peminat dari masyarakat yang ingin mendaftar juga ya? Betul. Oke, ke Pak Gading. Pak, untuk di 2024 total 1050-an. 54. 1054. Tadi Bu Ana bilang ada penambahan 7. Kira-kira berarti sudah terbayangkah seperti apa keramaian di tahun 2025? Kuota penambahan mahasiswa baru ada berapa Pak kira-kira? Tahun 2024 sebenarnya target kami itu dengan Pak Rektor adalah 900 mahasiswa 900. yang akan berkuliah di UNESA Kampus 5. Tentunya waktu itu kami melakukan sosialisasi di kota-kota penyangga, Madiun, Magetan, Ponorogo, Ngawi, yang harapannya mendapat respon masyarakat yang bagus. Tapi alhamdulillah di tahun 2004 pendaftar kita ada sekitar 3.800-an calon mahasiswa baru kita, yang akhirnya kami ambil sampai seleksi mulai mendapatkan sekitar 1.054 saat ini. Jadi sehingga apa yang mahasiswa yang masuk di Kampus Unesa 5 tentunya sudah melebihi atau ekspektasinya di luar target dari Pak Rektor. Gitu. 3.000 itu merupakan angka yang luar biasa loh. Maksudnya tanda kutip ini kampus baru di Magetan yang notabene bukan kota yang besar ataupun mungkin anak-anak Gen Z sekarang, aku pengen kuliah di Malang, Surabaya, kota-kota yang memang metropolitan. Tapi 3.000 merupakan angka yang sangat besar. Persiapan ataupun dari teman-teman pimpinan, teman-teman dari staf UNESA di sini, kampus UNESA 5, seperti apa untuk menanggulangi di tahun 2025 kayak persiapan Bapak Ibu sendiri untuk kedepannya? Oke, baik, itu hal yang memang kita harus persiapkan secara matang ya. Jadi pertama terkait dengan SDM, tentu ya SDM. Kami ini mengajukan rekrutmen SDM baru untuk dosen itu ada 83 dosen yang akan membackup ini. Nah, karena angka itu belum ada, jadi jumlah mahasiswa yang kita terima itu belum ada clear, maka Pak Rektor akan memenuhi untuk masing-masing prodi 5 yang harus tinggal di sini itu secara bertahap. Tetapi ini kita sudah sinergi dengan dekan-dekan yang ada di kampus UNESA, ya di kampus 1, 2, 3 dan 4 itu, kemudian untuk membackup yang ada di sini gitu ya kan. Jadi nanti kita akan penuhi secara bertahap. Bertahap karena kita juga harus hitung BIP, hitung pengeluaran dan seterusnya. Itu dari sisi SDM. Dari sisi sarana prasarana tentu gedung ini tidak cukup karena untuk menata perkuliahan sekarang saja kita memiliki 26 rombel. Anggap saja tahun depan kita punya 25 rombel gitu ya. Berarti untuk menata sekitar 50 rombel kita bisa membayangkan bisa kuliahnya bisa jam 10 malam ini kalau itu kemudian harus luring dan iya kan bisa. Dan ini nanti menjadi berbeda lagi untuk penataan jam kerja. Akhirnya kemarin kita mengajukan ke Pak Rektor untuk pembangunan gedung baru.
Nah, ini yang menarik dan tidak terjadi di kampus UNESA yang lain. Kita bekerja sama dengan Pemkab Kabupaten untuk memenuhi sarana prasarana pembelajaran. Jadi misalkan kita hari ini kita surat untuk kerjasama penggunaan asetnya milik daerah yang kita gunakan di UNESA. Itu secara bertahap nanti akan kita penuhi. Kira-kira dalam waktu dekat kita punya 14 lagi ruang kuliah yang kita bisa pakai ya. Jadi untuk agar UKM kegiatan mahasiswa juga jalan dan seterusnya. Lalu ini yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan rumah tinggal mahasiswa itu. Karena masyarakat di sekitar itu kan awalnya shock ya. Apa betul sih ada kampus gitu ya? Poro-poro UNESA, ya kan? UNESA, Di Mauspati, di pojok ini. Kemudian ternyata calon mahasiswanya itu bukan dari masyarakat sekitar, sehingga butuh tempat tinggal. Akhirnya kemarin kita sudah koordinasi dengan khususnya lurah dan kepala desa penyangga melalui kecamatan, jadi dihadiri oleh semua lurah dan kepala desa di Kecamatan Mauspati ini, kemudian dari dinas terkait, dalam ini dinas pariwisata, dinas PUPR, dinas pendidikan, dan seterusnya itu, kita menyampaikan rencana kita di tahun 2025. Agar masyarakat setempat itu mempersiapkan diri kalau mau buka usaha seperti apa. Nah kemarin kita ada kabar bagus jika memang masyarakat tidak menyiapkan secara utuh, Pemkab Magetan akan ikut mungkin membantu mempersiapkan. Jadi tampaknya sudah clear dari sisi ini. Baik. Berarti apa ya? Dengan adanya kampus UNESA 5 di Mauspati meningkatkan juga bisa dibilang pendapatan ataupun peningkatan secara fasilitas dari sekitar ini ya, dari sekitar daerah sini juga, seperti mungkin kedepannya ada masyarakat yang buka kos-kosan, ya kan, peningkatan secara pendapatan dari makanan, dagangan dan lain-lain, dan juga dengan adanya kampus UNESA 5 di Magetan berkolaborasi ya Pemkab, terus UNESA sendiri, masyarakat sekitar akhirnya membangun, mungkin bisa dibilang meningkatkan SDM yang ada di Magetan sendiri. Oke, ke Ibu Ana. Bu, ke depan kan bakal rame banget nih kampus UNESA 5. Terus tadi yang ditargetkan Pak Rektor, Pak Kading itu 900, nyata 3.000 yang daftar. Kedepannya Bu, apakah proses belajar mengajar di kampus UNESA 5 sama atau ada yang berbeda dengan kampus utama? Untuk proses belajar mengajar itu sama. Kami mahasiswa di sini itu juga ada dari dosen yang di home base kan di sini, kemudian ada dosen yang masih dari kampus utama ke sini. Sehingga insya Allah itu semuanya ilmunya juga sama ya. Secara kurikulum berarti semuanya sama juga? Sama. Tapi tidak sama persis 100%. Jadi masing-masing prodi keunggulan. Jadi kemarin kita melakukan transformasi kurikulum ya. Jadi kalau misalkan dulunya jumlah mahasiswa, jumlah SKS-nya itu kecil-kecil, ya sekarang harus gede-gede. Nah kita sinergikan dengan RPJMD-nya Kabupaten Magetan, itu kan ke arah pariwisata, gitu ya. Jadi kita kemudian kekhususannya, artinya keunggulannya nanti diarahkan ke arah pariwisata. Itu dalam rencananya begitu. Nah ketika jumlah mahasiswa 1054, kemudian sarana prasarana gedungnya kita baru 1, meskipun gedung ini sering sekali dikunjungi masyarakat sebagai tempat foto. Ya. Soalnya bagus ya kan? Bagus, ya. Akhirnya kita jadwal kuliahnya itu Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Iya. Kemudian Senin sampai Jumat, Jumatnya itu juga sampai jam 5. Full day-nya itu dari jam 7 ya biasanya kelas pagi ya? Jam 7 sampai selesai jam 5. Sampai selesai jam 5. Oke. Untuk SKS kan kalau di kampus UNESA 5 ada SKS dengan matkul 2 ya kan, terus ada yang maksimal 4. Tadi ditambahkan ada program juga ditambahkan oleh Pemkab, dibesarkan SKS-nya. Itu dengan kalau lulus prodi harus total berapa Bu SKS kalau lulus UNESA? Sekitar 150 sampai 154. 150 sampai 154. Ada kemungkinan buat teman-teman semisal mengikuti program kayak student exchange, terus mengikuti program-program lainnya yang entah itu dari pemerintah atau eksternal lainnya, boleh Bu? Terus bisa dikonversi? Iya, itu kami tetap menyesuaikan dengan kebijakan dari kampus utama. Sehingga bila itu kampus utama ada, maka kami juga akan ada dan dikonversikan. Berarti sama ya, misalnya ada kebijakan dari kampus utama,
kampus Unesa 5 juga akan seperti itu Iya. gitu. Iya, Berarti iya. kan kalau di kampus Unesa 5 ya memang sudah dari IKIP sudah banyak yang mengikuti program dan Iya, lain-lain, iya. banyak Iya. yang konversi. Berarti Iya. untuk teman-teman di semester ini tahun 2024 kan masih semester 1 ya Bu? Semester Belum 1. mengenal program luar, Belum. masih Belum. dipaketin Masih gitu Ya, kan. masih dipakai. Jadi mungkin kalau dapat teman-teman yang di Unesa 5 terus sudah menginjak semester 3, 4, 5 bisa mengikuti program di luar juga bisa dikonversi sesuai peraturan yang ada di kampus utama. Oke Bu, Pak. Ke Pak Gading nih. Pak, kuliah di kampus 5 hybrid, offline atau pripun? Oh, kalau kuliahnya, jadi begini, kuliahnya offline gitu ya. Tapi kan kampus di Magetan itu masih juga disupport dengan dosen-dosen dari kampus di Surabaya. Nah, kampus di Surabaya pun bisa datang di sini ke Magetan dan juga bisa online, jadi gitu. Jadi artinya kami menyesuaikan dengan peraturan rektor yang boleh hybrid, jadi gitu, boleh online bisa offline, jadi gitu. Tapi intinya dosen di Surabaya pasti akan mengunjungi di kampus 5 untuk memberikan pelajaran gitu. Berarti kurang lebih secara presentasi banyak offline lah ya. Banyak offline, Karena banyak memang offline. home base sudah ada beberapa home base Ya. di sini. Ya. Terus support dari kampus utama itu 50% 50%. Berarti ya kurang lebih bisa bilang 75% offline. Offline. Online. Oke. Ya. Terus teman-teman di sini kan 24 nih. 24 masih ya kalau sesuai prosedur 4 tahun ke depan baru lulus. Iya, Ya. ya. Mereka kira-kira wisuda di mana, Bu? Mungkin masih banyak yang nanya nih. Kalau Wisuda di sini kah? Wisudanya kita tetap di Geraha memang. Di Geraha, Di ya. Jawa kalau wisuda tetap di Geraha. Nah, kemudian kalau yudisium mungkin nanti kita tapi menunggu petunjuk Betul. paripurna. Biasanya kalau Yudisium yudisium di lokal UNESA di sana. fakultas masing-masing. Fakultas masing-masing. Tapi ada yang menarik di sini nih, Mas. Jadi satu, kami menggerakkan kepada seluruh mahasiswa itu memang pembelajarannya kita menggunakan PBL dan case study itu ya. Lalu kemudian produk hasil pembelajaran kita beri kesempatan anak-anak untuk membuatkan atau mencatatkan ke hak cipta di Kemenkumham, iya di HAKI. Itu baik kita biayai sendiri gitu ya, dibiayai dari kampus maupun mereka secara pribadi gitu. Jadi mereka saling berlomba, kita kemudian terus mencanangkan bahwa tolong diperpanjang kurikulum vitae-nya. Jadi baik kegiatan-kegiatan kita memberikan peluang untuk kegiatan nasional maupun internasional. Gitu. Oke, berarti buat teman-teman secara administrasi, terus secara perkuliahan semua sudah langsung di Unesa 5. Iya, Oke, jadi mungkin wisuda aja teman-teman, baru ke Geraha. Ya. Bahkan teman-teman yang di Unesa pun jarang ke Geraha kalau nggak ada acara. Betul. Oke, untuk secara fasilitas dan lokasi nih, Bapak Ibu, untuk lokasi gedungnya kan di Mauspati. Untuk fasilitas yang bisa teman-teman dapat, khususnya buat teman-teman maba 2025 nih, apa aja yang bisa didapat di kampus Unesa 5? Monggo. Kalau jadi begini, kalau bagi teman-teman maba yang masih belum tahu terkait kampus Unesa 5, mungkin teman-teman maba bisa mengunjungi website kami. Di mana, Pak? Website kaminya di kampus Unesa Magetan. Oke. Lalu bisa juga di Instagram, juga sama kampus Unesa 5 Magetan, dan juga TikTok nih. Biasanya teman-teman maba sukanya TikTok, jadi nanti informasi ada semua gitu. Nah, kayak gitu sih. Terus apakah kampus Unesa 5 menerima beasiswa juga? Maksudnya misal ada Pemkap, kan biasanya banyak teman-teman mahasiswa yang dari SMA ataupun SMK yang sudah dibiayain nih, mau kuliah di mana. Apakah kampus Unesa 5 juga penerima beasiswa atau ada beasiswa khusus mungkin dari kerjasama dari lembaga ataupun mitra lainnya, Pak, Bu? Ya, beasiswa itu sama dengan kampus utama, ada beasiswa bidik misi, beasiswa asrama mahasiswa Nusantara, gitu. Untuk di Pemkap sendiri juga ada tawaran beasiswa dari di Tipora. ya. Jadi kalau Pemkap itu, Ya. kami tambahkan, mohon Nggih. izin, itu kan ada kebijakan ketika kuliah di Magetan, kemudian ada beasiswa. Harapannya uangnya Magetan dari APBD itu biar berputar di Magetan. Cuman untuk teknis, karena itu wilayahnya dari Pemkap, kami tidak mengupdate karena itu kami itu wilayahnya Pemkap. Betul. Demikian juga itu di Madiun. Waktu itu juga Madiun itu
juga ada memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa. Iya, calon mahasiswa yang berprestasi gitu. Berarti untuk secara penerimaan beasiswa sama kayak di UNESA pusat ya, kayak betul. bidik misi, terus betul, beberapa berarti beasiswa pemerintah lainnya. Iya. Kalau Pemkab memang ya kita semua tahu adalah ranahnya Pemkab ingin memberi calon mahasiswa seperti apa. Oke, terakhir Bapak Ibu, mungkin closing statement dari masing-masing Prof. Sarmini, Bu Ana, Pak Gading untuk mengajak teman-teman calon mahasiswa. Kalau di tahun ini 3.000, mungkin di depan 10.000. Karena kita melihat UNESA sendiri setiap tahunnya berkali-kali lipat. Iya. Mungkin bisa mengajak untuk bergabung menjadi keluarga besar kampus UNESA 5. Silakan Prof. Oke, baik. Bagi orang tua yang luar biasa, yang ingin menyekolahkan anak-anaknya, untuk mengkuliahkan anak-anaknya, jadikanlah kami kampus UNESA 5 sebagai pilihan untuk studi putra-putri panjenengan semua. Oke, Bu Ana, monggo. Ya, adik-adik sekalian yang ingin berkuliah di kampus UNESA 5, kampus UNESA 5 sangat indah, cantik, kemudian memberikan fasilitas yang lengkap, dan semua kegiatan kemahasiswaan juga mengikuti kampus UNESA utama, maka datanglah di kampus UNESA 5 dan menjadilah mahasiswa kampus UNESA 5. Oke, terakhir Bapak. Oke, teman-teman mahasiswa baru, calon mahasiswa UNESA, jangan lupa untuk cara daftarnya kan. Cara daftarnya nanti teman-teman bisa cek di admisiunesa.ac.id. Nanti di situ teman-teman akan dipandu semuanya terkait gimana sih cara daftar baik itu SNBT, SNBP maupun jalur mandiri yang akan dibuka oleh UNESA. Itu aja, jangan ragu untuk memilih UNESA. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa langsung kunjungi halaman websitenya, ada di kampus UNESA Magetan, terus ada di TikTok, juga di Instagram. Betul. Jadi buat teman-teman mau cari tahu informasi, ada apa aja terkait kegiatan, terus terkait program mahasiswa, teman-teman di sini sudah aktif semua, bikin TikTok, sosmed, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang mau kepo bisa langsung kunjungi sosial media kampus UNESA 5 Magetan. Oke, terakhir untuk menutup video bincang UNESA kali ini, Prof. Sarmini izin untuk memimpin jargon. Oke, jadi tadi sudah di-spill ada kata-kata kampus UNESA 5 melejit. Nah, ini ada jargonnya teman-teman. Silakan Prof. Sarmini memimpin jargon. 1, 2, kita. Siapa kita? Kampus UNESA 5. Kampus UNESA 5. Melejit. UNESA Satu langkah di depan. Terima kasih. Terima kasih Kece People. Sampai jumpa di terima bincang kasih. UNESA selanjutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share video ini buat teman-teman dan saudara-saudara kalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.